Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mungkin dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, kita pernah mengalami masa-masa di mana kita merasa sendirian. Kita mungkin dalam pergumulan hidup kita pernah mengalami masa-masa di mana kita merasa tidak memiliki siapapun, tidak memiliki seorang pun yang mendukung kita atau mengerti tentang isi hati kita. Dalam bacaan Injil pada hari Minggu ini, Yesus memberikan sebuah janji kepada muridnya. Bahwasanya ketika Yesus nanti naik terangkat ke surga, dia tidak meninggalkan para muridnya tetapi memberikan seorang penolong, yakni Roh Kebenaran. Dan Roh Kebenaran ini merupakan Roh Kudus yang akan menuntun langkah para murid dalam pewartaan. Dan Roh Kudus ini yang diturunkan ke atas para murid juga diturunkan kepada kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus. Maka dalam perjalanan hidup kita sehari-hari ketika kita merasa dalam titik terendah hidup kita, kembalilah kepada Kristus, menangislah kepadanya, berserulah kepada Allah. Jangan lari dan mencari penghiburan-penghiburan yang sifatnya tidak sehat, yang bahkan merusak hidupmu, yang bahkan merusak dirimu dan merusak masa depan kita. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai umat Kristiani hari ini mau diteguhkan lewat bacaan Injil dari Injil Yohanes, bahwasanya Yesus memberikan seorang penolong yang lain, yakni Roh Kebenaran atau Roh Kudus yang menuntun langkah para muridnya dan para rasul untuk mewartakan kabar sukacita. Seperti yang dijelaskan atau digambarkan dalam bacaan yang pertama, di mana Petrus datang ke sana bersama dengan Yohanes untuk memberikan penumpangan tangan kepada orang-orang Samaria yang bertobat. Mereka menerima kuasa Roh Kudus. Maka saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita mengalami hidup kita dalam penderitaan, kita mengalami saat jatuh hidup kita, kembalilah kepada Allah. Karena Petrus mengatakan kepada kita dalam bacaan yang kedua, lebih baik menderita karena kebenaran oleh karena Kristus daripada menderita karena kejahatan atau karena berbuat dosa. Dan orang-orang yang setia kepada Kristus, yang selalu kembali kepada Kristus, merekalah yang akan menerima roh kebenaran itu dan penghiburan itu. Tapi syaratnya hanya satu, yakni kesetiaan. Setia dalam iman kepada Dia yang telah menyelamatkan kita. Kesetiaan itu bentuknya seperti apa, Romo? Kesetiaan itu mengandung dua sifat. Yang pertama adalah ketaatan, yang kedua adalah ketekunan. Seseorang tidak bisa dikatakan setia ketika dia tidak bertahan. Sedangkan ketekunan adalah mereka yang berusaha untuk taat dan tetap bertahan akan imannya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita, ketika kita mengalami masa yang menderita atau saat jatuh hidup kita, apakah kita masih bertekun? Apakah kita masih taat untuk mendengarkan firman Tuhan? Apakah kita masih taat mendengarkan sabda Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya di dalam segala kesesakan yang ada dalam hati kita? Santo Petrus menegaskan dalam bacaan yang kedua kepada kita semua, bahwasanya ketika kita mempertanggungjawabkan iman kita, ketika kita mempertanggungjawabkan hidup kita kepada mereka semua yang menanyai kita, lakukanlah dengan lemah lembut dan hormat, serta dengan hati nurani yang murni, supaya kesalehan yang ada dalam dirimu oleh karena Kristus membuktikan bahwasanya kamu ada dalam jalan yang benar. Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari Minggu ini kita semua diingatkan dan dikuatkan lewat bacaan ini, bahwasanya sebagai umat Kristiani yang dalam menghidupi pergumulan dunia dan merasakan penderitaan, kita diajak untuk berani memanggul salib kita, memanggul penderitaan kita di dalam Kristus. Dan berani untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam hidup kita dengan lemah lembut, dengan hati yang murni, dan dengan penuh hormat. Supaya kesalehan iman Kristiani, kesalehan hidup kita menampilkan Kristus yang ada dalam diri kita, sehingga orang-orang yang melawan kita menjadi malu oleh karena Kristus yang hadir lewat diri kita.
Semoga lewat bacaan pada hari Minggu ini, kita semua boleh dikuatkan dalam iman kepada Kristus untuk memiliki kesetiaan, yakni ketaatan dan ketekunan terhadap firman Allah yang sampai pada kita. Tuhan memberkati kita semua.